Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Yunita SPD. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah makanan olahan amplang. Amplang merupakan makanan khas kota Balikpapan dan Samarinda, Provinsi Kaltim. Bahan dasar olahan amplang dapat terbuat dari daging ikan segar, daging udang, kepiting, cumi, atau terbuat dari bahan dasar berupa rumput laut. Bahan dasar tersebut berasal dari biota perairan laut kota Balikpapan. Hal ini menunjukkan adanya variasi keanekaragaman hayati atau sumber daya alam yang cukup tinggi di wilayah perairan laut kota Balikpapan, yang mana mampu mendatangkan mata pencaharian bagi para nelayan dan juga menjadi produk usaha bagi masyarakat setempat, sehingga berpotensi mensejahterakan masyarakat kota Balikpapan. Olahan amplang ini sekarang semakin digemari loh, dan banyak varian rasanya. Dan yang saat ini sedang viral adalah varian olahan amplang yang terbaru loh, dengan bahan dasar rumput laut. Wah, pasti sudah sangat bergizi ya, dan pasti rasanya sangat lezat. Ini merupakan salah satu hasil inovasi. Inilah makanan khas daerah yang berupa amplang. Produk hasil olahan dari biota laut kota Balikpapan ini sudah dapat dibeli di mana saja ya, termasuk pada Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman kota Balikpapan sebagai oleh-oleh atau buah tangan. Biota laut yang menjadi olahan amplang menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati, antara lain berbagai jenis rumput laut dengan varian bentuk dan warna. Hal ini menunjukkan tingkat genetik pada keanekaragaman hayati. Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Pada dasarnya, gen-gen yang terdapat dalam makhluk hidup memiliki perangkat yang sama, akan tetapi berbeda dari tingkat susunannya. Inilah mengapa setiap makhluk hidup memiliki bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologi yang berbeda-beda. Selain itu, di pesisir pantai kota Balikpapan banyak ditumbuhi tanaman kelapa. Dapatkah kalian membedakan antara tanaman kelapa, aren, dan juga pinang? Atau dapatkah kalian membedakan antara harimau, singa, kucing, dan juga macan tutul? Jika kalian mampu membedakannya, setidaknya kalian telah memahami adanya keanekaragaman hayati tingkat spesies. Destinasi wisata kota Balikpapan yang menarik salah satunya adalah wilayah pesisir pantai yang terdiri dari komponen biotik dan abiotiknya. Begitu juga dengan ekosistem perairan lautnya. Pulau Kalimantan juga kaya akan ekosistem hutannya. Perbedaan ekosistem ini dipengaruhi selain dari faktor genetik, juga dari faktor lingkungan, berupa faktor fisika dan faktor kimiawi. Faktor fisika seperti iklim, cuaca, air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan kelembapan. Sementara faktor kimia berupa keasaman, kandungan mineral, dan juga salinitas. Hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia. Namun sayangnya karena faktor alami terlebih faktor perbuatan manusia, hutan Kalimantan sudah mulai berkurang dan menyebabkan populasi endemik Kalimantan berupa bekantan atau orang hutan terancam punah karena kehilangan habitatnya. Berikut 5 ancaman terbesar keanekaragaman hayati di dunia. Ada perubahan guna lahan, eksploitasi berlebihan, invasi spesies dan penyakit, polusi, dan perubahan iklim. Sehingga keadaan bumi kita pada saat ini tidak baik-baik saja dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Indonesia terkenal dengan mega biodiversitasnya, jadi banggalah sekali kita dilahirkan di Nusantara ini. Analisislah keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem di Indonesia.